Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan proyek yang bertema ragam dan laras bahasa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Dias Fatin An-Nahar, yang kedua ada Wijayani Farah, yang ketiga ada Soraya Regina, yang keempat ada Asyifa Regina, dan yang kelima ada Hasbi Ali Syifa. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah wujud dari pemakaian bahasa yang bervariasi di masyarakat dalam melakukan sesuatu interaksi antar individu berdasarkan topik, media pembicaraan, atau lawan bicaranya. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakainya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaranya. Tahun 2005 920. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Asyifa Regina. Ragam bahasa dalam berkomunikasi memperhatikan beberapa aspek. 1. Situasi yang dihadapi. 2. Permasalahan yang hendak disampaikan. 3. Latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. 4. Medium atau saran bahasa yang digunakan. Bahasa Indonesia berdasarkan ragamnya dipergunakan berdasarkan penting tidaknya dipergunakan. 3 kriteria umum yang berkaitan dengan itu: jumlah penutur, luas daerah penyebarannya, dan terpakainya bahasa tersebut dalam sarana ilmu sastra dan budaya. Pembedaan dialek. 1. Dialek regional. Varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Contohnya bahasa Melayu, dialek Jakarta, dan lain-lain. 2. Dialek sosial. Dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai setara sosial tertentu. Contohnya dialek remaja. 3. Idiolek. Keseluruhan ciri bahasa seseorang yang khas pribadi dalam lafal, tata bahasa, atau pilihan kekayaan kata. Aksen mengacu pada 1. Stress linguistik. Suku kata sebuah kalimat yang diucapkan dengan penekanan terbanyak. 2. Logat. Alunan nada yang dimiliki oleh masing-masing orang sesuai adat daerahnya. 3. Aksen atau musik. Penekanan pada nada dalam musik. Sosial linguistik, variasi yang dipengaruhi oleh budaya. Bahasa terdiri dari bahasa baku dan bahasa standar. Adalah ragam bahasa yang sudah diterima untuk dipakai dalam situasi resmi, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan dapat resmi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wijayani Farah. Selanjutnya ada ragam bahasa tidak resmi. 1. Bahasa undang-undang, yaitu ragam bahasa yang digunakan pada undang-undang yang berlaku untuk hukum di Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa jurnalistik, yaitu ragam bahasa yang digunakan para wartawan untuk menyampaikan berita. Yang ketiga, ada ragam bahasa ilmiah, yaitu ragam bahasa yang menggunakan penggunaan pengejaan dan tanda baca yang benar. Yang keempat, ada ragam bahasa sastra, yaitu ragam bahasa yang digunakan untuk cerpen, novel, puisi, dan lain-lainnya yang mengandung sastra. Selanjutnya ada ragam bahasa secara umum. Ragam bahasa Indonesia itu ada 2, lisan sama tulis. Lisan itu ada buku, baku, tidak baku, daerah sosial, nasional, dan fungsional. Yang kedua ada tulis, baku, tidak baku, kemantapan dinamis, cendekia, seragam, komunikasi, hukum, ekonomi, militer, agama, dan lain-lain. Ada laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini, laras bahasa mengenal iklan laras ilmiah populer, laras futur, laras komik, laras sastra yang masih dapat dibagi, atau laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Soraya Regina. Ciri-ciri bahasa Indonesia laras ilmiah. 1. Bahasa Indonesia ragam baku. 2. Penggunaan kata dan istilah yang
bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. 3. Menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Jenis laras bahasa. 1. Laras bahasa biasa. Tidak ada konteks khusus atau melibatkan sembarang bidang ilmu, menggunakan bahasa yang tidak formal dan bisa formal juga kondisinya dalam keadaan resmi. 2. Laras bahasa iklan. Penggunaan bahasa ringkasan dan pendek menggunakan jenis bahasa imajinatif dan kreatif. 3. Laras bahasa sains. Mempunyai sifat intelektual, formal dan objektif berdasarkan kajian dan fakta. Terdapat banyak penggunaan kata, nama, dan ragam ayat pasif. Jenis laras bahasa. 4. Laras bahasa media massa. Sebagai media untuk melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah diterima si pendengar dan si pembaca. 3. Lorem ipsum dolor sit emet. Consectetur adipsicing elit. Nunc altericis tortor. In vestibulum vitae velit ne viviera poenon ultrices ex. Laras bahasa rencana gaya bahasa mudah dipahami, jenis bahasa bersifat umum dan menampilkan berbagai ide tentang suatu kejadian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dias Fatina Nahar. Kesimpulan, laras bahasa dan bahasa sama-sama digunakan sebagai alat komunikasi dan ekspresi diri. Laras bahasa adalah pola bahasa yang lazim digunakan dalam situasi tertentu. Bahasa masuk dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa merupakan penyesuaian bahasa dengan penggunaannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.